Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat, pemilik dari kandang juara di daerah Balai Arjosari, Malang, Jawa Timur. Nomor HP kandang juara 081 333 22 7784. Di sini saya sebenarnya sebagai pengusaha supplier daging. Jadi saya memiliki kandang ini untuk membackup pekerjaan saya. Di sini kandang juara ini memakai sistem fattening yang selama perawatannya 4 bulan. Karena di sini perkiraan masuk itu 450 dengan target keluar itu kurang lebih 600 untuk siap potong. Oke, untuk berternak ini sebenarnya udah 2016. Cuman untuk kandang di sini sudah mulai 2019. Sebelumnya kandang juara ini ada di Pujon, terus beralih di Balai Arjosari. Awal terbentuknya kandang juara itu dulu kami menyewa lahan di daerah Karangploso, kapasitas itu 10 ekor. Mungkin dengan prospek yang agak menjanjikan, saya pindah di Pujon dengan kapasitas 32. Dengan berkembang menjadi 64, dan dengan kapasitas yang besar itu kandang juara mencari lahan yang baru, ya ketemunya di sini yang kapasitas 64 ekor itu. Kandang sebelumnya itu yang pertama ada di Karangploso, mungkin karena akses atau kapasitas terlalu kecil, saya pindahkan di Pujon. Di Pujon bertahan beberapa lama karena sumber daya di sana cukup memadai, dari konsentrat, hijauan, sampai ampas tahu, ampas gamblong cukup memadai. Cuman ada beberapa hal yang harus dipindahkan di sini. Jadi saya pindahkan di sini. Fokus di kandang juara ini sebenarnya limosin sama simental. Nah, di belakang ini kan ada beberapa yang FH sama silangan FH simental, itu karena sisa-sisa lebaran. Mungkin untuk kedepannya akan diisi lagi yang limosin seperti dulu. Kalau setahu saya di Jawa Timur dulu pas waktu saya ngambil dari Lampung, infonya ada 2 di Malang dan di Blitar. Untuk beberapa lama kemarin saya tak hubungin, masih Jawa Timur masih belum ada. Ya nggak tahu kalau lagi ada di PT lainnya, karena saya ngambil dari PT yang ada di Lampung. Ya mungkin kalau gimana ya, kalau dibilang alasan siapa yang nggak pengen sapi Belgian. Walaupun ini bukan pure, ini sapi yang saya punya ini bukan pure ya, ini F1, jadi silangan sapi Belgian sama Brahman. Cuman untuk mendapatkan purenya itu mungkin belum ada mungkin. Jadi saya ini ada info dari teman, ada channel dari teman di Lampung. Kalau ada PT yang bisa mengeluarkan ini tapi silangan F1, ya saya ambil, dan ya lumayan lah pertumbuhannya udah besar. Ini yang di belakang ini bobot masuknya kemarin itu awal masuk 400. Kemarin ditimbang itu 825 kalau nggak salah. Itu udah rawatan 8 bulanan. Nah, itu kembali lagi kalau seumpama kenapa dipilih sapi, basicnya saya kan supplier daging. Jadi untuk membackup usaha saya mencoba untuk mengembangkan beternak, dan menurut saya ya selain mengasihkan itu juga menguntungkan. Di sini sebenarnya untuk supplier saja, cuman ada beberapa teman yang ada yang kelas kontes gitu, kalau yang mau ya ambil. Kalau untuk potongan kayaknya enggak, karena dikonsumsi sendiri. Kalau yang kelas kontes mungkin ada beberapa lah diambil sama beberapa teman. Di sini pemberian pakan dibagi 4 tahap. Yang pertama pagi itu sekitar jam 8 itu dicombor kering. Terus 1 jam setelahnya dikasih hijauan. Nanti sore lagi jam 3 combor basah. Jam 4 lagi hijauan lagi. Jadi siklusnya kayak gitu di sini. Sebenarnya kalau ini banyak perdebatan orang ya, bagus mana kering sama basah. Kalau menurut aku dua-duanya bagus. Cuman kita bagaimana mengerti pada sapinya itu. Di sini ada beberapa, di sini nggak pure semua kering, ada yang basah, itu tergantung sapinya. Di sini fokusnya kan kering. Cuman beberapa sapi di trial kering dia nggak mau, jadi dia dikasih basah dia langsung
langsung doyan, ya udah kita teruskan basah. Mungkin dari peternak sebelumnya dia udah terbiasa campur basah, jadi kita cuma meneruskan apa yang kita dapat dari petani yang sebelumnya. Kalau untuk konsentrat, kalau menurut saya semua konsentrat itu sama, mungkin kandungan protein selisihnya cuma 1 atau 2% lah, itu harganya juga variatif. Cuman kalau di sini kita pakai konsentrat sama ampas tahu, terus dijualnya kita pakai kolonjono, itu aja sih. Ini relatif juga ya kalau kita membahas masalah pakan yang baik. Mungkin kalau ada beberapa peternak itu ada teman saya beberapa itu pakai pakan yang menurut saya, masa mau sih sapi dikasih gitu. Nah, saya menarik kesimpulan pakan yang baik adalah pakan yang bisa menekan kos kandang itu sendiri. Semua pakan itu baik, yang penting kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar. Taruhlah di sini yang melimpah kolonjono, ya kita ambil kolonjono. Kalau ada yang hijauan tepon, ya kita pakai tepon. Kayak gitu sih. Yang paling penting bagaimana kita bisa menyiasati di kandang itu pakai pakan apa, kayak gitu. Kalau saya di sini lumayan agak rewel ya masalah kebersihan, karena mindset saya sapi itu kalau papanya bersih dia akan senang, dia akan sehat. Ya mungkin Mas bisa dilihat ini kalau orang kesini pasti dia ngomong bersih banget. Kalau menurut saya ini nggak bersih banget. Emang standar kandang saya emang harus gini, karena itu yang mendukung ADG kandang saya adalah kebersihan saya. Nah ini kalau seumpama ada yang tanya bagus mana sih, pakan yang bagus atau tempat yang bagus atau tempat yang bersih, semua itu berkaitan. Kita kasih pakan bagus, kalau papannya kotor dia pasti gemuk kok, cuman ADG-nya akan lambat. Sebaliknya gitu, kandangnya udah bagus tapi pakannya jelek lah atau kurang lah, itu juga mempengaruhi ADG. Alangkah baiknya kalau kita mengasihkan makan sapi yang bagus dengan tempat yang bagus, mungkin dia akan ADG-nya naik. Paling enggak kita memelihara sapi seperti kita menyayangi dia lah. Mungkin kalau perawatannya semua hampir sama, cuman yang saya disiplinkan adalah pemberian vitamin atau pengecekan berkala. Jadi biasanya saya turun sendiri ngecekin per sapi ini udah berapa bulan nggak disuntik vitamin, atau ini udah waktunya suntik cacing atau apa. Nanti di sini saya harus jeli, kan sapinya banyak, jadi saya harus jeli tahu satu-satunya sapi yang udah disuntik apa, divaksin apa atau apalah gitu. Awalnya saya pakai dokter, cuman ya lama-kelamaan saya harus berpikir harus bisa sendiri. Dokter sebenarnya bagus, dia lebih tahu. Alangkah baiknya kalau kita bisa lebih sendiri. Taruhlah ada yang sapi yang emang dia udah hampir-hampir gak bisa ditanganin karena dokternya masih keluar kota atau dokternya lagi nanganin sapi yang lain, mungkin kita bisa menghandle sendiri. Sebenarnya kalau kita bisa bisa menangani sapi sendiri enak, itu juga bisa menekan kos. Kalau menurut saya kalau kayak gitu pasti namanya juga makhluk hidup. Jangankan sakit, mati pun pernah di kandang. Namanya juga kita makhluk hidup, pasti ada lah kayak gitu. Tapi dengan kejadian itu kita bisa tahu apa tindakan yang harus kita lakukan. Taruhlah langkah preventifnya apa. Kalau mama sapi udah kelihatan sakit, oh ini kemarin sama dokter dikasih ini dengan dosis sekian, ya kita coba trial kayak gitu. Kita harus berani dan kita harus tahu gimana kondisi sapi waktu sakit. Paling enggak kayak gini, kalau seumpama saya nggak ada di kandang, anak kandang saya telepon, kalau ada sapi yang sakit saya pisahkan. Paling enggak itu saya pisahkan, terus saya lihat, oh ini kayaknya sakit apa, mama taruhlah dia itu lagi rancat atau apa ya, bilang ngongsrong atau gimana, nanti ada penanganannya. Kan saya udah ada dokter di sini, cuman nanti sama dokter dikasih tahu, Mas kalau ada sakit ini coba sama suntik ini. Saya trial sendiri dan alhamdulillah udah hampir 6 bulan nggak ada dokter ke sini. Kalau kita ngomong pernah rugi, kita juga namanya dagang pasti rugi, pasti untung. Dan namanya juga dagang untung rugi. Cuman kalau Mas tanya kerugian terbesar berapa, ya, sapi saya meninggal itu rugi banyak. Itu nggak rugi berapa, rugi semuanya lah. Tapi kan
dengan kejadian itu kita bisa antisipasi. Kenapa sih sapi ini kok bisa meninggal? Apa pernah sakit atau gimana? Tapi juga namanya makhluk hidup, kadang pun dia nggak sakit. Tiba-tiba sekarang nih makan comboran habis, hijauan habis, 2 jam lagi langsung meninggal. Nah itu kan nama juga kita melihara makhluk hidup, ya ada resikonya. Yang paling penting kita kalau usaha udah siap mental. Kalau kapasitas di sini ini sekitar 64 ekor. 64 ekor kalau full. Kalau pembuatan kandang ini kurang lebih sekitar 400-500 lah keseluruhan semua ini. Ini dari kapasitas 64 sekarang sisa sekitar 20 ekor karena kemarin kan habis lebaran banyak yang laku, jadi sekarang mulai ngisi lagi. Oh, alhamdulillah di sini kalau masalah limbah aman karena sebelah itu langsung sungai. Terus kan di sini kotorannya agak minimalis karena dia pakai combor kering. Biasanya kalau combor basah kan dia agak bau. Kalau di sini combor kering sama pemberian probiotik di konsentratnya, jadi baunya agak berkurang. Selama ini nggak ada komplain. Kendala selama beternak itu ya mungkin pemilihan bibit, terus kendala sapi yang ADG-nya nggak bisa naik padahal dia nggak ada keluhan sakit dan dia makannya habis. Itu yang masih saya tanda tanyakan, itu belum terpecahkan sama saya. Kalau saya udah lihat, oh ini dia makannya doyan nih, tapi ADG-nya rendah, ya udah saya lempar langsung potong. Ya mungkin kalau dibilang sukses sih relatif sih Mas ya. Orang-orang lihatnya sukses tapi kan nggak tahu di belakangnya. Dan orang bilang, wah lumayan lah kandangnya, tapi kan usaha di belakangnya itu. Dari gimana dulu saya pernah ditipu, gimana saya milih kandang, gimana dulu saya proses pemeliharaan, banyak yang mati, banyak yang sakit. Itu benar-benar ya mungkin kalau semua di-up di media atau di sosmed mungkin oh ya nggak semudah itu ya kita beternak. Oh iya sukses itu perlu perjuangan. Ya mungkin sekarang mungkin orang mungkin di YouTube lihat ini, wah penak ya kandangnya gede. Cuman kan nggak tahu di belakangnya dulu yang masih punya sapi kapasitas 7 ekor. Nah gini, kalau beberapa itu kita gini, kalau kita beli kan saya belinya biasanya dulu sistem timbang. Kita udah deal nih ya, udah nanti saya timbang jam sekian. Ternyata udah sampai tempat, dia udah dicombor basah semua. Jadi kan bobotnya up tinggi tahu. Terus tak bawa ke kandang, tak timbang lagi, susunya sudah banyak, hampir 30 sampai 50 kilo. Karena dia per ekornya. Jadi dengan pengalaman itu saya bisa tahu, oh jadi kalau beli sapi itu harus kayak gini, jenisnya harus gini. Ya itulah. Ya semoga sih kalau untuk dunia peternakan kan sekarang barang masih langka Mas. Impor belum masuk, harga daging tinggi, sapi langka. Kedepannya saya harapkan ya supaya pemerintah bisa mengkondisikan bagaimana sih pengadaan sapi. Bukan daging ya, kalau sapi kan nanti bisa menekan harga, kita bisa pembelian bibit yang lebih murah, nanti kita bisa berkembang. Kalau semakin kita nggak dikendalikan, kayak umpama sapi betina produktif dipotong, kayak gitu, nanti lama kelamaan ya nggak tahu kapan, sekarang besok atau puluhan tahun lagi pasti sapi akan berkurang dengan populasi manusia yang berlebihan. Kalau prospek saya pribadi sih, saya mau membesarkan kandang ini dengan target 100 ekor. Setelah 100 ekor, kedepannya saya bikin pakan sendiri. Kan selama ini saya masih beli. Ini saya mau bikin, ya bukan pabrik sih, home industry lah, yang kecil-kecilan buat pakan sendiri. Ada beberapa teman yang udah minta dibikinkan, karena kemarin saya trial itu hasilnya cukup oke, cuman ada beberapa alasan yang nggak bisa lanjut dulu, mungkin dari tempat atau bahan baku yang nggak stabil. Kalau omset sih gak ngitung Mas ya, karena kita keluar masuknya tiap hari, paling enggak taruhlah per ekor ini asetnya kurang lebih 30 juta lah.
per ekor 30 juta. Nanti ya kalau umpama full ya kurang lebih segitu. Jadi biasa kalau dulu sebelum kurban ini saya biasanya per ekor itu sapinya 30 juta. Ini kalau full ya segitulah. Ya segitu Mas pokoknya. Kalau omsetnya. Ya kalau untuk pesan dan kesan ya, kalau kita untuk memulai beternak sapi, yang pertama pahami dulu sapi. Pastikan orang yang mau berkecimpung di dunia sapi, dia tahu sapi, seneng sapi, dan mempunyai passion di dunia peternakan. Itu aja. Nanti masalah dia ada kendala, dia akan berkembang sesuai dengan kendala yang dia hadapi. Taruhlah dia ada kendala ini, dia pasti akan menemukan solusinya. Karena setiap permasalahan setiap peternak pasti beda. Dari tempat, dari pakan atau semuanya, yang bisa menyelesaikan ya peternak itu sendiri. Dengan passionnya dia, dengan kecintaannya dengan sapi, pasti ada solusinya. Kayak gitu. Ya semoga dunia peternakan di Indonesia semakin maju dan berkembang, dan jangan malu dan jangan takut untuk beternak, karena beternak itu sebenarnya mengasihkan lah. Ya udah sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.